Anda masih bersama kami, Saudara, di Kompas Bisnis. Saudara, selain menimbulkan korban jiwa, banjir dan longsor juga menyapu kebun dan lahan pertanian. Petani pun menjadi salah satu yang paling terdampak bencana. Kemudian, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong relaksasi kredit di wilayah bencana dan juga mempermudah pencarian modal, mengingat para petani dan pedagang menjerit meminta bantuan pemerintah. Kita bahas bersama ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, melalui saluran Zoom. Pak Wija, selamat pagi. Pagi, Mas Ian. Pak Wija, kita ketahui saat bencana petani menjadi salah satu yang paling terdampak karena lahan mereka yang juga terimbas banjir begitu. Kemudian permasalahannya adalah petani ini menyuarakan begitu bagaimana mereka terkait dengan kredit-kredit mereka. Ini soal kredit petani terutama yang di luar KUR. Bisakah uang milik perbankan di write off, mekanisme penundaan penagihan ini seperti apa kira-kira, Pak? Iya, pertama tentang write off ya. Write off tidak membantu karena write off itu hanya pemindahan buku. Jadi kredit-kredit bermasalah dikeluarkan dari balance sheet bank tapi tetap ditagih Hmm, sehingga buku bank itu menjadi bersih tetapi para debtor, para petani tetap ditagih. Yang diperlukan menurut saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk kur petani karena memang mereka betul-betul dalam kondisi sangat sulit itu dihapuskan. hmm, Nah, kemudian bagaimana dengan pelaku ekonomi yang lain seperti pengusaha, pedagang kecil, UMKM gitu ya, yang layak mereka dikasih relaksasi. hmm, Jadi pada saat COVID pemerintah itu mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit di mana ada penundaan pembayaran pokok, penurunan suku bunga, perpanjangan tenor. Nah, ini sangat layak untuk dilakukan, Mas Ian, hmm. dalam situasi seperti ini. Dan yang diperlukan adalah POJK, peraturan OJK untuk mengatur ini semua. Oke, Pak Wijaya, ini kan seperti Pak Wijaya sebutkan tadi terkait dengan Presiden Prabowo yang memang memutuskan akan menghapuskan utang kur petani begitu yang terdampak bencana. Ini akan sebesar apa dampaknya, Pak Wijaya, mengingat porsi kur juga kan tidak sebesar kredit modal usaha lainnya? Ya, dari sisi size memang sangat kecil, tetapi kalau dari sisi jumlah kepala, jumlah orang yang terbantu itu akan luar biasa. Karena petani itu merupakan profesi mayoritas di sana. Jadi walaupun nilainya kecil, impact-nya akan luar biasa. Jadi ini justru merupakan langkah yang sangat efektif. Tetapi membantu petani saja ini tidak cukup. Karena kalaupun nanti akhirnya mereka bisa berproduksi, siapa yang membeli, siapa yang mendistribusikan, Hmm, kemudian konsumennya siapa. Jadi memang langkah yang dilakukan harus komprehensif, Mas hmm, Ian. Misalnya, para pedagang juga harus dibantu. Tadi sempat kita singgung, perlu dikasih relaksasi pembayaran kreditnya, sehingga mereka yang sekarang ini sedang terdampak ekonominya, seperti tadi interview dengan pedagang di Banda Aceh, hmm. salesnya turun 30%, ada yang 50%. Ini mereka nggak kuat mencicil pinjaman, maka perlu dikasih relaksasi. Oke. Ini akan sangat membantu. Jadi secara cycle begitu ya, kita melihat siapa saja yang sebetulnya perlu dibantu. Tadi disebutkan bahwa bukan hanya petani, ketika petani diberikan keringanan, ternyata hasil dari pertaniannya juga kan memang harus ada yang membeli, ada juga pedagang. Jadi dalam kondisi darurat seperti ini, siapa saja yang perlu dibantu oleh pemerintah, Pak Wija? Jadi the whole cycle Hmm, dari petani, kemudian distributor, konsumen, gitu ya, pedagang, ini mereka semua perlu dibantu dan perlu dibantu hanya satu siklus ekonomi. hmm, Ketika satu siklus ekonomi itu terjadi, sangat yakin saya mereka sudah bisa mandiri, bisa membantu dirinya sendiri. Nah, setelah satu siklus ekonomi itu berjalan, maka relaksasi kredit itu bisa mulai dikurangi secara perlahan. Tapi di masa-masa awal ini memang bantuan harus cukup masif untuk membantu mereka segera kembali ke kehidupan yang normal, Mas Ian. hmm, hmm. Kita kan tadi berbicara soal petani, tetapi juga banyak warga yang selain petani yang juga terdampak begitu terkait juga tadi kita sempat membahas sebelumnya terkait dengan cicilan motor, cicilan mobil, KPR. Apakah bisa dilakukan soal penundaan penagihan yang sama? Bagaimana juga mekanismenya? Ini berarti di luar KUR, Pak Wija. Ya,
Saya melihat pada saat COVID kemarin, OJK kan mengeluarkan peraturan OJK Hmm, dalam situasi COVID. Saya rasa sekarang OJK juga perlu mengeluarkan peraturan OJK untuk daerah terdampak bencana alam. Jadi untuk di 3 provinsi ini, di mana relaksasi itu sangat didorong, sehingga ini membantu masyarakat. Tetapi hmm, hmm. dunia perbankan sendiri akan terbantu. Kenapa? Karena kalau tidak melakukan relaksasi, mereka akan mendapat beban luar biasa dari apa yang namanya kredit macet. Ini sangat buruk bagi buku mereka. Hmm. Ketika OJK mengeluarkan regulasi tentang relaksasi, saya yakin perbankan di sana, apakah ini BUMN Hmm. ataupun swasta, mereka akan memanfaatkan tidak untuk membantu konsumen saja, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri juga. Oke, oke Pak Wija, kalau kita melihat bencana yang begitu masif ini, fokus utamanya kalau kita lihat di awal tadi ada petani kita bahas, kemudian juga ada mekanisme terkait juga bantuan terhadap warga lainnya. Fokus utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan bantuan itu harus dimulai dari mana dulu sih, Pak? Saya rasa ini harus komprehensif. Jadi kalau dari sisi siklus ekonomi tadi, dari Hmm, sisi kredit kita sudah bahas ya. Tapi yang lain yang tidak kalah penting adalah dari sisi demand. Bagaimana masyarakat itu mempunyai daya beli, mereka bisa mengonsumsi. Di sini bansos perlu hmm, digelontorkan. hmm. Kemudian bagaimana supaya aktivitas ekonomi itu bisa berjalan sehingga mereka bisa mandiri. Nah ini perlu infrastruktur tadi, masalah listrik, masalah internet, masalah transportasi, masalah kantor, sekolah, rumah sakit, ini harus dijalankan secara paralel tentunya oleh bidang-bidang dalam pemerintahan yang berbeda-beda. Tanpa pendekatan yang komprehensif, maka Hmm. situasi tidak akan membaik. Kredit dibantu, kemudian bansos dibantu Hmm. tanpa perbaikan jaringan logistik, maka ekonomi Oke, tidak akan berputar. Bantuan itu akan menjadi permanen sifatnya. jadi ini harus berjalan secara paralel, tidak bisa satu-satu begitu ya, Pak ya? Ya, Hmm. harus koordinatif lintas kementerian, lintas pusat dan daerah. Ini prinsipnya total football, semua bergerak seperti yang pernah kita lakukan Hmm. pada saat bencana tsunami Aceh atau gempa Jogja, gempa Jawa Timur. Itu menunjukkan pendekatan total football akan dengan cepat bisa memperbaiki keadaan. Oke, terkait juga dengan bantuan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat juga di sisi lain begitu di pihak perbankan dan juga pemerintah mungkin ada risiko-risikonya. Kalau kita melihat selain KUR, ini terkait juga dengan penundaan cicilan, apakah menurut Pak Wijaya ini akan jadi risiko bagi perbankan dan apakah ini nantinya akan masuk ke kredit bermasalah? Ya, bencana alam ini sesuatu yang sifatnya force major. Mhm. Jadi tidak diantisipasi oleh semua pihak. Jadi risikonya di luar risiko yang anticipated gitu ya. Nah, memang sudah pasti kredit macet akan meningkat. Tapi seberapa besar peningkatannya itu tergantung bagaimana kita melakukan strategi relaksasi. Mhm. Jadi ketika strategi relaksasi itu dilakukan dengan tepat, kemudian pendampingan kepada UMKM dilakukan dengan baik, Mhm. maka kredit macet akan bisa diminimalisir. Tapi Mas Ian, Mhm. bencana sebesar ini dampak ke kredit macet pasti akan luar biasa besar. Oke, Pasti strategi bantuan itu relaksasi akan seperti apa Pak membutuhkan uang. kira-kira? Bagaimana? Strategi relaksasi seperti apa yang tepat kira-kira Pak di tengah bencana seperti ini? Yang pertama harus cepat. Hmm. Jadi menurut saya jangan kita mengharapkan masyarakat itu datang ke bank Mhm. untuk ngurus. Jangan. Perlu kebijakan yang one size fit all. Misalnya daerah bencana kategori berat mendapatkan relaksasi seperti ini. Mhm. Daerah ini mendapatkan relaksasi seperti ini, daerah ini mendapatkan relaksasi seperti ini. Jadi langkah itu diambil awal cepat. Mhm. Kemudian nanti masalah administrasi bisa berjalan sambil melihat perkembangan situasi. Kalau kita mengharapkan masyarakat yang masih sulit bahkan untuk bertahan hidup mengurus hal-hal sifatnya administrasi seperti ini, Mhm. itu tidak akan terwujud. Makanya pemerintah yang proaktif, pemerintah yang take the risk, Mhm. perbankan yang maju di depan. Oke, kalau tadi kita bahas soal perbankan, kalau dari sisi KUR sendiri Pak Wija, jika KUR petani dihapuskan, apakah ini akan jadi beban APBN nantinya? Jadi begini, ketika KUR itu dihapuskan, Mhm. maka modal perbankan itu akan tergerus.
Jadi modal perbankan turun sebesar jumlah KUR yang dihapuskan. Kalau untuk bank BUMN ini make sense karena ini penugasan dari pemerintah dan memang mau tidak mau bank BUMN akan mengalami rugi. Mhm. Tapi pemerintah bisa mengkompensasi dengan berbagai hal, misalnya PNM atau apapun atau subsidi bunga nantinya. Nah, yang memang delicate ini yang swasta. Karena swasta kan dia tidak mungkin melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh BUMN gitu ya. Rugi nggak apa-apa karena arahan dari pihak otoritas. Kalau bank swasta kan pasti profesional dan profit apa seeker gitu ya. Jadi ini agak-agak sulit bagi bank swasta. Kemungkinan besar ya akhirnya mereka akan mengalami loss akibat kredit macet. Mhm. Tetapi saya tidak yakin mereka akan secara sengaja menghapuskan kredit Oke. gitu. Mhm. Sebisa mungkin kredit yang bermasalah itu tetap akan di-manage, dia akan write off supaya bukunya bersih, tapi tetap ditagih kemudian direstrukturisasi. Karena itu sesuatu yang umumnya terjadi Mhm. di Mhm. perbankan swasta. Mereka tidak bisa serta-merta Oke. mengikuti perintah pemerintah untuk menghapus. Oke, kalau saya tarik benang merahnya terkait perbincangan kita hari ini sebetulnya yang dibutuhkan adalah demi membantu warga baik itu dalam hal KUR ataupun kredit lainnya di luar KUR, ini harus ada memang penanganan secara komprehensif, tidak bisa satu persatu karena setiap korban ini memang perlu bantuan begitu ya Pak Wija. Terima kasih Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Terima kasih, Mas Ian. Saudara jangan kemana-mana, Kompas Bisnis usai jeda akan kembali.